Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Bilasyani dari AFI 4B dengan NIM 2313100024. Di sini saya kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dosen saya siapkan sebelumnya pada mata kuliah filsafat agama. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Izin menjawab, agama sering dianggap penting bagi manusia karena bisa memberikan ketenangan, petunjuk hidup, dan jawaban atas pertanyaan besar seperti dari mana kita berasal dan apa tujuan hidup kita. Tapi meskipun begitu, masih ada orang yang menolak agama. Kenapa bisa begitu? Ada kemungkinan yang sebagai pemicu penolakan agama tersebut. Pertama, seseorang ini punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan agama, misalkan merasa dipaksa, dihukum, atau dihakimi oleh orang-orang beragama. Terus juga dia dikecewakan oleh pemimpin agama yang munafik atau lembaga-lembaga agama yang justru membuat masalah bukan menyelesaikannya. Bisa juga orang ini lebih percaya pada sains atau logika karena mereka merasa agama tidak bisa menjawab pertanyaan dengan bukti nyata seperti yang dilakukan sains. Jadi meskipun agama bisa jadi kebutuhan penting bagi banyak orang, ada juga penolakannya seperti yang dipicu oleh beberapa kemungkinan saya sebutkan tadi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang menurut saya paling bisa diterima? Dari berbagai argumen tentang adanya Tuhan, argumen keteraturan atau argumen desain menurut saya yang paling mudah diterima. Argumen ini menyatakan bahwa alam semesta begitu teratur, indah, dan juga rumit. Seperti planet yang berputar dengan tepat, tubuh manusia yang bekerja sangat detail, dan hukum alam yang konsisten. Semua ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Seperti halnya jam yang rumit, pasti ada pembuatnya. Sama halnya dengan alam semesta yang rumit dan teratur ini juga pasti ada penciptanya. Alasan saya memilih argumen ini adalah karena kita bisa melihat buktinya langsung di sekitar kita. Kita tidak harus menjadi ilmuwan untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam ciptaan alam. Hal-hal ini membuat saya yakin bahwa pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya, dan saya meyakini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika Tuhan Maha Baik, mengapa Tuhan masih membiarkan kejahatan di bumi ini? Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan untuk memilih mau berbuat baik atau berbuat jahat. Kalau semua orang dipaksa untuk selalu berbuat baik, kita tidak benar-benar bebas, karena ada kebebasan itulah sebagian orang memilih untuk berbuat jahat. Dunia ini adalah tempat ujian. Kejahatan dan penderitaan bisa menjadi cara untuk menguji kesabaran, keikhlasan, atau keberanian kita. Dari ujian itu, manusia bisa lebih belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Kadang hal buruk bisa membawa kebaikan yang lebih besar. Misalnya ketika terjadi bencana, banyak orang yang saling membantu. Dari peristiwa buruk muncul kepedulian dan kasih sayang. Tuhan memang adil dan maha baik, tapi balasan terhadap kejahatan tidak selalu terlihat di dunia ini. Dalam banyak keyakinan, keadilan yang sempurna akan diberikan di akhirat. Jadi meskipun kejahatan ada, itu bukan berarti Tuhan tidak baik. Justru melalui kejahatan dan penderitaan manusia bisa belajar, diuji, dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Untuk pertanyaan yang keempat, kesan untuk mata kuliah filsafat agama. Mata kuliah filsafat agama memberikan pengalaman berpikir yang mendalam tentang hal-hal yang selama ini sering kita terima begitu saja, seperti Tuhan, kepercayaan, kejahatan, dan makna hidup. Mata kuliah ini membuka wawasan bahwa agama tidak hanya soal keyakinan, tapi juga bisa dipahami dan dikaji secara logis dan kritis. Saya belajar untuk tidak hanya percaya, tapi juga memahami mengapa saya percaya. Diskusi tentang argumen-argumen keberadaan Tuhan, masalah kejahatan, hingga perbandingan
antar agama membuat saya lebih menghargai perbedaan dan juga memperkuat pemahaman saya terhadap keyakinan sendiri. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.